Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Walidi Ananta dengan NPM C1C023 039 kelas 1B S1 Akuntansi 2023. Sebelumnya saya telah menyelesaikan sebagian daripada siklus akuntansi dari ilustrasi anak kasus hingga ke pembuatan neraca saldo. Sebelumnya ada beberapa sedikit perbaikan untuk di jurnal, yaitu tepatnya di prepaid rent dan cash itu nilainya adalah Rp9.600.000 menyesuaikan dengan nilai yang ada di ilustrasi transaksi senilai Rp9.600.000. Kemudian terdapat sedikit perubahan di bagian judul yang saya ubah menjadi ledgers atau buku besar dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk jurnalnya yang saya ubah menjadi general jurnal sehingga saya singkat menjadi general jurnal 1. Kemudian saya akan lanjutkan ke adjusting jurnal atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan beberapa akun yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Selain itu, jurnal penyesuaian dibuat juga untuk memastikan bahwa prinsip akuntansi, yaitu prinsip pengakuan pendapatan dan beban, serta prinsip matching benar-benar dipatuhi. Serta adjusting jurnal atau jurnal penyesuaian itu berpatokan pada asumsi periodisitas. Jadi, jurnal penyesuaian tergantung daripada asumsi periodisitas yang digunakan. Semakin sering perusahaan melaporkan laporan keuangan, maka semakin sering perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Nah, pada saat ini perusahaan melaporkan laporan keuangan setiap 1 bulan, maka adjusting jurnalnya akan dibuat sebanyak 12 kali. Baiklah, kita akan langsung ke bagian adjusting jurnal. Pertama adalah tanggal 1. Penyesuaian untuk saldo sewa dibayar di muka dan beban sewa selama 1 bulan. Kita lihat pada bulan Juni kita pernah melakukan transaksi, yaitu kita pernah menyewa ruko untuk 1 tahun. Tapi pada saat itu kita belum dapat mengakuinya sebagai beban karena kita belum merasakan manfaat. Maka dari itu pada saat itu kita sebut sebagai prepaid rent. Tetapi karena selama 1 bulan kita telah merasakan manfaat daripada ruko tersebut, maka 1 bulan tersebut sudah dapat diakui sebagai beban, yaitu beban sewa atau rent expense. Kemudian prepaid rent-nya otomatis akan berkurang atau sewa dibayar di mukanya akan berkurang. Kita lihat bahwa kita menyewa selama 12 bulan senilai 9.600.000. Jika 1 bulan telah diakui sebagai beban, maka nilainya akan berkurang 800.000. Kita tulis referensinya juga. Lalu kita ke tangga selanjutnya, yaitu untuk penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan di sini ada dua, yaitu penyusutan printer dan penyusutan mesin scanning. Nah, jadi dalam hal ini peralatan tidak berkurang, tetapi nilainya akan berkurang setelah digunakan selama 1 periode atau 1 waktu. Di sini kita lihat, printer diasumsikan menyusul senilai 20% dalam 3 tahun. Nah, 3 tahun ini sama dengan 36 bulan, sedangkan yang digunakan baru 1 bulan. Maka dapat kita asumsikan bahwa yang telah digunakan adalah sebesar 1/36 dikali 20% dikali 4 juta, yaitu harga beli printer. Maka penyusutannya adalah 22.222. Maka itu akan masuk ke dalam accumulate depreciation of equipment. Dan beban penyusutan atau depreciation expense. Senilai penyusutannya. Nah, selain printer, kita juga punya mesin scanning.
mesin scanning ini sama 15% dalam 3 tahun yang menyusut. Maka nilai penyusutannya pada 1 bulan yaitu 1/36 dikali 15% dikali 3 juta. Maka hasilnya adalah Rp12.000. Karena printer dan mesin scanning termasuk satu jenis peralatan, maka dapat kita jumlahkan langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian untuk saldo iklan dibayar di muka. Kita lihat di dalam bulan ini bahwa perusahaan pernah menyewa iklan untuk promosi selama 1 bulan, selama 1 tahun, maaf. Nah, sedangkan yang telah diakui dan dirasakan manfaatnya baru 1 bulan. Maka untuk penyesuaiannya adalah dengan mengalihkan 1/12 dikali dengan nilai sewa senilai 2 juta. Maka yang telah diakui sebagai beban iklan adalah Rp166.000 atau Rp166.667. Ini kita akui sebagai advertising expense. Advertising expense dan prepaid advertising. Lalu kita ke nomor 4, menerima uang atas transaksi piutang tanggal 20 Juni yang tertagih pada akhir periode senilai Rp150.000. Kita lihat bahwa di tanggal 20 kita pernah melakukan atau memberikan jasa kepada pelanggan, tetapi pelanggan baru membayar senilai Rp300.000. Sedangkan Rp150.000-nya akan nanti dibayar. Maka pada saat itu ada piutang yang nantinya berhak kita tagih. Sedangkan pada tanggal 30 piutang tersebut tertagih dan akan masuk ke kas. Maka kas akan bertambah senilai piutang tersebut. Lalu nilai piutang tersebut akan berkurang dan nantinya habis. Lalu ke nomor 5, pengambilan drive atau pengembalian drive. Pada tanggal 25 Juni, Tuan Wahyudi diketahui telah mengambil uang yang ada di perusahaan untuk kepentingan pribadi atau dalam istilahnya kita sebut sebagai drive senilai 3 juta. Otomatis kas berkurang. Tetapi dalam hal ini Tuan Wahyudi di akhir periode mengembalikan sejumlah drive yang telah Tuan Wahyudi ambil ke perusahaan tersebut dalam yang dalam transaksinya disebut sebagai pengembalian drive senilai 1 juta. Maka drive Tuan Wahyudi akan berkurang 1 juta dan kas perusahaan akan kembali bertambah senilai Rp1 juta.
Lalu kita ke nomor 6. Telah menyelesaikan jasa yang terlebih dahulu telah dibayarkan tanggal 27 Juni. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan transaksi yang telah dicatat di jurnal, bahwa di tanggal 27 Juni, Tuan Wahyudi atau Nathan Printing telah menerima uang dari pelanggan untuk jasa yang belum dilakukan. Maka dalam hal ini, uang yang diterima belum dapat diakui sebagai pendapatan, tetapi diakui sebagai utang kepada pelanggan. Yang dalam hal ini masuk ke dalam kategori liabilitas, yaitu unearned revenue atau pendapatan yang diterima di muka senilai Rp100.000. Namun di tanggal 30, Tuan Wahyudi atau Nathan Printing telah menyelesaikan jasa tersebut. Maka pada tanggal itu sudah dapat diakui sebagai pendapatan, sehingga unearned service revenue akan berkurang di debit, sedangkan service revenue akan bertambah di kredit. Sebesar Rp100.000. Lalu di tanggal 30 yang terakhir, yaitu transaksi ke-7. Nilai perlengkapan yang tersisa adalah 85%. Kita lihat bahwa nilai perlengkapan yang tersisa adalah 85%. Artinya dari total perlengkapan yang ada, 15%-nya telah terpakai atau telah digunakan. Berarti perusahaan telah mendapatkan manfaat dari perlengkapan tersebut senilai 15%. Maka manfaat tersebut diakui sebagai beban perlengkapan sebesar 15% dari nilai perlengkapan yang dimiliki, yaitu Rp3.430.000. Maka untuk bebannya adalah sebesar Rp514.500. Lalu untuk supply-nya juga berkurang karena telah dimanfaatkan untuk operasional sebesar nilai yang sama dengan beban. Maka apabila jurnal penyesuaian ini dijumlahkan ataupun kita tambah, maka nilainya itu harus sama di sisi debit dan kredit, sama seperti di jurnal umum dan neraca saldo. Ini sama, Rp2.765.889. Lalu kita dapat lanjut ke neraca saldo. Tetapi sebelum ke neraca saldo, untuk mempermudahnya kita dapat untuk menyesuaikan di buku besar, karena terdapat beberapa transaksi yang menyesuaikan ke buku besar dan nantinya akan berpengaruh ke neraca saldo. Baiklah, di sini saya telah memindahkan beberapa penyesuaian ke dalam buku besar untuk disesuaikan. Maka nantinya dapat kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Baiklah, untuk buku besar yang pertama, yaitu kita lihat di akun cash. Di akun cash, kita lihat bahwa di penyesuaian bahwa terjadi penyesuaian di jumlah cash. Cash bertambah 1.000.000 akibat dari pengembalian Thrive Tuan Wahyudi. Maka ada dua akun yang dipengaruhi dalam buku besar, yaitu cash senilai 180 juta
Rp510.000 hasil dari penambahan 1 juta terhadap Rp179.510.000 untuk neraca saldo sebelum disesuaikan. Sedangkan ini Rp180.510.000 merupakan nilai setelah disesuaikan. Dapat kita pindahkan langsung ke bagian NSDS di sisi debit. Lalu untuk Freever atau Vice-nya juga kita pindahkan langsung karena akan langsung terjadi perubahan akibat pengurangan Five. Five di sisi kredit. Kemudian untuk penyesuaian kedua yaitu berkaitan dengan depreciation expense atau beban penyesuaian, beban penyusutan. Kita tambahkan akun baru di bawahnya yaitu depreciation expense senilai Rp34.722 akibat dari penyusutan daripada peralatan. Kita letak di sini di sisi debit. Lalu dari beban yang muncul ini muncul satu akun baru yaitu akumulasi depreciation of equipment. Jadi nilai peralatannya tidak berkurang. Nah, jadi jumlah peralatannya tidak berkurang tetapi nilainya yang berkurang akibat penyusutan yang terjadi. Maka kita tambahkan juga di sisi kredit karena akan mengurangi nilai peralatan. Kemudian kita ke bagian yang selanjutnya yaitu advertising expense atau beban iklan dan sewa iklan dibayar di muka. Kita lihat bahwa ada dua akun yang terpengaruhi yaitu advertising expense dan prepaid advertising. Kita tidak perlu menambahkan akun baru karena advertising expense sudah ada di dalam buku besar akibat transaksi tanggal 6 Juni 2023. Kita hanya menambahkan dengan penyesuaian di tanggal 30 yaitu Rp166.667, maka di saldonya akan bertambah menjadi Rp266.667. Lalu kita pindahkan ke NSD ke bagian prepaid advertising. Lalu kita tambahkan ke bagian advertising expense nilai Rp166.667. Lanjut kita ke nomor yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan cash dan akun receivable. Akun cash dan akun receivable ini sebelumnya maaf terjadi kesalahan. Sebenarnya nilai kas yang ada di buku besar sebelum penyesuaian itu ada di angka Rp179.360.000. Namun setelah penyesuaian yang pertama yaitu adalah penyesuaian yang berkaitan dengan akun receivable atau kas yang bertambah akibat dari penagihan piutang. Jadi piutangnya tertagih pada tanggal 30 Juni. Nah, akibatnya akan menambah nilai kas. Nilai kas 150 juta bertambah menjadi Rp179.510.000. Namun di tanggal 30 Juni juga terdapat pengembalian price nilai Rp1 juta. Maka akan bertambah juga menjadi Rp180.510.000. Maka inilah hasilnya untuk yang setelah disesuaikan dan ini yang belum disesuaikan. Kemudian kita sesuaikan akun receivable yang berkurang senilai Rp150.000. Akun receivable-nya sudah terhapus karena nilainya sudah hilang atau sudah habis. Maka tidak perlu kita masukkan kembali ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan.
Lalu kita masukkan kembali. Sebelumnya kita kembali ke atas, yaitu rent expense dan prepaid rent. Ini berkaitan dengan beban sewa dan sewa dibayar muka. Kita ketahui di akhir periode akan muncul satu akun baru lagi akibat dari kita telah merasakan manfaat daripada sewa ruko, yaitu beban sewa ruko senilai Rp800.000 dan sewa dibayar di muka berkurang Rp800.000. Akibatnya di buku besarnya akan menyebabkan munculnya satu akun baru, yaitu rent expense di debit Rp800.000, kemudian di bagian prepaid rent akan berkurang senilai Rp800.000 menjadi Rp8.800.000. Kemudian kita langsung pindahkan ke bagian NSDS. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah berkaitan dengan unneeded service revenue. Untuk yang price ini sudah kita kerjakan di awal tadi. Unneeded service revenue dan service revenue. Kita hanya menyesuaikan di unneeded service revenue dan service revenue, tidak menambah akun baru. Di unneeded service revenue berkurang Rp100.000. Akibatnya nilai unneeded service revenue akan habis. Nilainya akan habis karena semuanya telah menjadi pendapatan. Lalu di sisi lain pendapatan akan bertambah. Kita lihat sisi pendapatan senilai Rp7.050.000. Maka kita langsung pindahkan ke NSDS di bagian pendapatan. Lalu kita lihat di selanjutnya itu muncul akun baru, yaitu surplus expense dan surplus. Surplus expense muncul karena kita telah merasakan manfaat dari perlengkapan senilai 15% akibat dari pengurangan jumlah perlengkapan. Jadi kita telah merasakan atau telah menggunakan perlengkapan sebanyak 15% dari yang tersedia atau nilai yang ada. Maka muncullah satu akun, yaitu beban perlengkapan, dan perlengkapan otomatis berkurang karena telah dirasakan manfaatnya atau telah digunakan. Maka dapat kita langsung pindahkan ke dalam buku besar. Kita lihat ke buku besar bahwa beban perlengkapan bertambah senilai Rp514.500. Lalu di sisi lain perlengkapan juga mengalami pengurangan akibat telah digunakan. Kita lihat surplus berkurang. Kemudian untuk akun-akun lain yang tidak mengalami penyesuaian dapat langsung kita pindahkan dari buku besar tanpa mengalami perubahan. Misalnya seperti untuk peralatan, kita ingat bahwa peralatan jumlahnya tidak berkurang tetapi nilainya menyusut. Jadi nilainya tetap beda dengan perlengkapan yang benar-benar berkurang. Lalu kita masukkan juga untuk akun payable karena tidak ada transaksi yang berkaitan dengan akun payable di penyesuaiannya. Lalu berkaitan dengan akun YUD Capital. Lalu kita masukkan kembali utilities expense. Sebentar, ini terdapat kesalahan, saya cek sebentar.
Sebelumnya untuk surprise ini salah letaknya ada di sebelah kanan. Maksudnya sebelah kiri. Kita pindahkan, ini saya salah meletak akunnya. Kemudian ini dapat kita hapus. Kemudian untuk prepaid advertising-nya bukan Rp166.607. Kenapa? Soalnya di sebelumnya masih ada sewa yang belum kita rasakan manfaat. Jadi yang kita rasakan manfaatnya itu baru 1 bulan, sedangkan sisanya itu yaitu Rp1.833.333 itu masih diakui sebagai sewa yang masuk ke dalam kategori harta. Maka ini kita pindahkan. Kemudian untuk Fives ini letaknya di debit, karena Fives akun kontranya ada di debit. Kemudian untuk advertising expense-nya itu di sisi debit senilai Rp266.667. Maka untuk neraca saldo setelah disesuaikannya, setelah saya perbaiki dan saya cek ulang dengan buku besar yang telah disesuaikan juga, maka untuk nilainya adalah Rp207.674.722 untuk sisi debit dan kredit. Harus sama, karena di neraca saldo yang sebelum disesuaikan juga nilainya sama, yaitu Rp207.640.000. Tapi setelah penyesuaiannya itu juga harus sama dan seimbang. Kemudian kita akan lanjutkan ke tahapan akuntansi berikutnya, yaitu pengkomunikasian. Pengkomunikasian melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan saya buat adalah ada 3. Pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Income statement atau laporan laba rugi adalah laporan yang digunakan untuk melihat laba atau rugi yang diperoleh atau didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan usaha yang dilakukan yang menghasilkan pendapatan dikurangi dengan segala beban pengeluaran operasional perusahaan tersebut. Kita lihat dulu terlebih dahulu untuk elemen yang menambahkan. Elemen yang menambahkan itu adalah pendapatan atau service revenue. Kita pindahkan nilai service revenue yang ada di neraca saldo setelah
Lalu kita pindahkan semua beban-beban. Beban-beban ini kita jabarkan seperti beban sewa, kemudian beban perlengkapan, lalu beban lain-lain, beban iklan, dan beban penyusutan. Kita pindahkan dari neraca saldo disesuaikan secara langsung. Sini ada 5 beban. Maka dijumlahkan total bebannya adalah Rp4.015.889. Kemudian kita kurangi nantinya. Untuk memperoleh laba atau rugi, perusahaan dilakukan cara dengan mengurangi pendapatan dengan akumulasi beban-beban. Kita akan mendapatkan pendapatan bersih atau net income senilai Rp2.434.111. Maka inilah hasil laba keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut setelah mendapatkan pendapatan, kemudian dikurangi oleh beban-beban operasional dalam satu periode, yaitu selama bulan Juni 2023. Kemudian lanjut ke laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang digunakan atau dibuat untuk melihat seberapa jauh perubahan modal yang ada di dalam suatu perusahaan dalam satu periode yang dipengaruhi oleh laba atau rugi, kemudian pengambilan price ataupun pembagian dividen untuk perusahaan skala PT. Kemudian pertama kita masukkan modal yang awal yang ada di awal periode. Kita anggap itu tanggal 1 Juni karena perusahaan Wahyudi baru pertama kali buka Nathan Printing. Kemudian kita letak di bagian sini. Wahyudi Capital Juni 1 Juni 2023. Lalu add ini maksudnya menambahkan. Jadi elemen add ini yang akan menambah nilai modal. Add ini didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan beban atau net income. Inilah alasannya mengapa kita harus membuat laporan laba rugi terlebih dahulu, karena kita ingin melihat laba atau rugi yang diperoleh perusahaan untuk melihat perubahan modalnya nanti. Laporan perubahan modal. Maka kita langsung kurangi, maksudnya langsung tambah. Maka hasilnya adalah Rp202.434.111. Ini yang ada setelah penambahan daripada laba. Apabila perusahaan rugi, akan masuk ke less, artinya mengurangi. Nah, setelah ini kita masuk ke less, yaitu Wahyudi price. Jika di perusahaan perseorangan kita membuatnya adalah price, atau yang menguranginya adalah price. Sedangkan di perusahaan PT atau korporat, less ini adalah dividen. Kemudian kita ambil bagian price yang telah disesuaikan karena tadi terdapat transaksi pengembalian price ke perusahaan. Maka ini yang kita kurangi. Lalu kita kurangi, maka hasilnya adalah Rp200.434.111. Inilah perubahan atau modal yang Tuan Wahyudi miliki atau Nathan Printing miliki untuk akhir periode 30 Juni 2023 maksudnya.
Ini nantinya akan menjadi saldo awal untuk pembukuan di periode bulan Juni 2023, yaitu Rp200.434.111. Kemudian kita akan lanjut ke laporan neraca atau laporan posisi keuangan, statement of financial position, yaitu laporan keuangan yang dibuat dan digunakan untuk melihat posisi daripada aset, liabilitas, dan ekuitas, dan menunjukkan keseimbangan antara nilai aset, liabilitas, dan ekuitas. Maka dari itu, jika bentuknya berbentuk transfer, maka bentuk daripada laporan posisi keuangan ini akan sangat mirip dengan kesamaan dasar akuntansi, yaitu aset di sisi debit dan di posisi kirinya adalah liabilitas dan ekuitas. Sedangkan apabila kita menggunakan metode transfer, maka bentuknya akan lurus ke bawah. Karena perusahaan yang Tuan Wahyudi rintis itu masih skala kecil dan belum pengungkapan dan penjelasan dan penyesuaiannya itu belum dalam, maka kita dapat menggunakan laporan keuangan tipe kontrol. Untuk data-data yang dimasukkan adalah data-data yang berkaitan dengan akun-akun real, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun yang bernomor 1, 2, dan 3. Kebalikan dengan laporan laba rugi. Baiklah, kita akan masukkan untuk aset lancar, yaitu dari kas, kemudian prepaid rent, prepaid advertising, lalu supply. Maka kita lihat di NSD. Kita gunakan yang setelah disesuaikan. Maka apabila dijumlahkan hasilnya adalah Rp194.058.833. Nah, ini yang digolongkan sebagai aset lancar. Aset lancar ini adalah aset-aset yang tergolong aset yang liquid. Liquid ini maksudnya adalah dapat dengan cepat dikonversi atau diubah bentuknya menjadi kas. Seperti kas tidak perlu diubah menjadi kas, maka sudah menjadi kas. Maka dari itu, kas merupakan aset yang paling liquid. Kemudian prepaid rent itu cepat untuk diubah jadi kas, kemudian prepaid advertising dan supply. Lalu untuk aset tetap itu merupakan aset yang kurang liquid atau sulit atau lebih lama waktu yang dibutuhkannya untuk diubah atau dikonversi menjadi uang atau menjadi kas, seperti equipment, kemudian investasi jangka panjang. Kita masukkan equipment. Nilai equipment yang ada di neraca saldo disesuaikan. Ingat, nilai nominalnya tidak akan berubah, tapi akan ada pengurangan nilai dari accumulated depreciation of equipment. Kita masukkan, kemudian kita kurangi dengan nilai ini. Kita masukkan, maka dapat kita jumlahkan, kita kurangkan antara equipment dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, maka inilah hasilnya untuk jumlah aset tetap. Lalu kita jumlahkan antara dua aset ini untuk mendapatkan total aset. Maka setelah periode 30 Juni 2023, total aset yang dimiliki Tuan Wahyudi Ananta atau Nathan Printing adalah senilai Rp201.024.111. Kemudian kita akan menghitung di sisi kanan untuk menghitung liabilitas dan ekuitas. Pertama kita hitung
semua semua utangnya. Kita masukkan ke dalam posisi keuangan. Akun payable. Akun payable-nya tidak mengalami penyesuaian, maka kita masukkan nilai yang ada di neraca saldo, kemudian kita masukkan langsung. Lalu untuk wayu di kapital, kita gunakan modal yang telah didapatkan dari hasil perhitungan laporan perubahan ekuitas. Inilah kegunaan atau fungsi mengapa kita harus menyusun laporan perubahan ekuitas terlebih dahulu sebelum menyusun neraca, karena kita ingin melihat ekuitas pada saat akhir periode, bukan ekuitas awal. Maka kita dapat tambahkan langsung. Maka apabila ditambahkan, nilainya harus balance antara sisi debit atau sisi kiri dan kanan. Nah, setelah dihitung, apabila sisi kiri dan sisi kanan laporan sisi keuangan itu sudah menunjukkan nilai yang sama atau balance, itu sudah benar. Total asetnya senilai 201.024.111 rupiah, sedangkan total liabilitas ditambah ekuitasnya adalah 201.024.111 rupiah. Maka kita dapat lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses penutupan. Mengapa kita perlu melakukan penutupan? Karena ada beberapa akun yang sifatnya temporer, yaitu beban, kemudian pendapatan, lalu price, kemudian dividen. Karena akun-akun tersebut tercipta dan muncul akibat atau berasal dari transaksi-transaksi dalam satu periode, sehingga tidak dapat disangkut pautkan untuk periode berikutnya, dan apabila dimasukkan dan tidak ditutup, maka akan mengganggu dan membuat laporan keuangan di periode selanjutnya menjadi kacau karena terjadi tumpang tindih antara akun-akun yang seharusnya telah dihapuskan. Sedangkan untuk akun real itu merupakan akun yang menjadi patokan atau itu akun yang kita miliki. Jadi aset, liabilitas, ekuitas itu milik perusahaan yang tidak bisa dihapuskan dalam satu periode kemudian periode selanjutnya, hanya mengalami perubahan akibat dari hasil usaha yang dipengaruhi dari akun-akun nominal tersebut. Jadi akun nominal akan mempengaruhi akun real. Maka dari itu ada beberapa akun yang akan kita tutup. Pertama yaitu akun pendapatan, yaitu service revenue. Service revenue kita akan tutup langsung. Untuk menutup akun service revenue akan kita munculkan satu akun, yaitu income summary atau IPSAR laba rugi yang letaknya ada di kredit untuk pendapatan. Kita masukkan nilai pendapatannya yang ada di NSPS. Nantinya akan mengurangi senilai Rp7.050.000. Di sisi debit, karena kita akan membuat nilainya menjadi kosong atau nol. Kemudian di sisi kreditnya adalah income summary. Lalu kita masukkan kembali kita masukkan kode akunnya terlebih dahulu.
Kemudian kita masukkan beban-beban. Beban-beban ini dapat kita jabarkan ataupun dapat kita satukan. Tetapi dalam hal ini saya akan mencoba untuk menjabarkan agar lebih mudah untuk dipahami. Ada 5 beban yang harus ditutup. Ada 5 beban yang harus ditutup. Kita menutupnya menggunakan akun income summary. Jadi income summary ini sifatnya tuh untuk membalik atau menutup nilai daripada akun nominal. Income summary kita letak 313. Kemudian ini semuanya isinya adalah beban, akun-akun beban. Kemudian dapat kita langsung masukkan ke dalam dan kita masukkan referralnya juga. Kemudian kita masukkan semuanya. Nah, jika awalnya di sisi debit, maka beban nanti akan berada di sisi kredit. Kemudian kita akan menutup income summary. Nah, income summary karena sifatnya adalah untuk menutup akun pendapatan dan beban, maka sifatnya juga sementara. Nantinya itu akan ditutup dengan akun modal. Apabila perusahaan itu merupakan perusahaan perseorangan dan akan ditutup oleh akun return earnings apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang telah berbentuk korporasi. Ada untuk penutupan daripada income summary. Apabila nilai pendapatan itu lebih besar daripada beban, artinya laba, maka debitnya adalah income summary dan kreditnya adalah return earnings atau modal. Ini dapat kita jelaskan bahwa apabila pendapatan lebih besarnya daripada nilai beban, maka nilai modal itu akan bertambah atau ekuitas perusahaan akan bertambah. Ekuitas akan bertambah di sisi kredit. Sebaliknya apabila pendapatan lebih kecil nilainya daripada beban, maka perusahaan otomatis mengalami rugi. Kerugian akan mengurangi nilai ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Modal akan berkurang di sisi debit. Ini kita dapat langsung kurangkan untuk mendapatkan nilai. Nilainya ini sama yang dengan yang kita peroleh di bagian laporan laba rugi. Kemudian di sisi bawahnya adalah kita masukkan akun YUD Capital, YUD Capital. Lalu kita masukkan saja ke bagian kreditnya senilai Rp2.004.111. Kita masukkan juga langsung.
Yang terakhir adalah kita akan menutup akun Thrive atau pengambilan pribadi. Ini untuk perusahaan perseorangan kita gunakan Wahyudi Capital. Jadi Wahyudi Capital ini ada untuk menutup akun income summary dan juga untuk menutup akun Thrive. Ini sama seperti untuk perusahaan yang telah menjadi korporasi atau PT itu, tapi menggunakan return earnings atau saldo laba, dan untuk menutup dividen kita masukkan di sini adalah Thrive atau Wahyudi. Baiklah, kita akan masukkan langsung ke dalam jurnal senilai 2 juta rupiah karena Tuan Wahyudi mengambil uang senilai 3 juta kemudian dikembalikan 1 juta atas pengembalian Thrive. Kemudian dapat kita jumlahkan langsung. Maka nilainya harus balance atau sama, karena memang harus balance. Ya, sisi debit dan kreditnya harus seimbang karena transaksinya itu saling berhubungan dan berkaitan. Service revenue akan memunculkan income summary, untuk menutup segala beban akan memunculkan income summary, untuk menutup income summary akan muncul Wahyudi Capital atau modal, kemudian Thrive ini akan ditutup dengan memunculkan Wahyudi Capital. Baiklah, kita akan kembali menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance yang merupakan tahapan terakhir dalam proses akuntansi perusahaan jasa. Kemudian kita sesuaikan beberapa akun. Untuk akun-akun yang tidak disesuaikan dapat kita langsung masukkan, seperti dari cash sampai equipment ini, sampai akun payable ini dapat kita masukkan dari NSDS atau neraca saldo disesuaikan atau adjusting trial balance. Lalu kemudian kita akan melihat ke Wahyudi Capital. Wahyudi Capital di neraca saldo penyesuaian belum mengalami perubahan, walaupun telah banyak terjadi perubahan ataupun penambahan terhadap modal. Hal ini karena neraca saldo disesuaikan ini belum melibatkan Wahyudi Capital atau modal. Sedangkan modal ini baru akan terlibat apabila kita menutup. Inilah mengapa kita nantinya akan memunculkan akun modal sebanyak 2 kali, yaitu di penutupan income summary dan penutupan Thrive senilai mohon maaf, ini kebalik. Ini maksudnya yang atasnya itu capital, yang bawahnya itu Thrive. Nah, dan ini nilainya akan mengurang. Nah, sebenarnya kita dapat ke buku besar terlebih dahulu agar kita lebih yakin. Kita lihat di bagian modal atau Wahyudi Capital. Wahyudi Capital ini bertambah 2 kali di dalam penutup, yaitu untuk bertambah 1 kali, berkurang 1 kali. Yang pertama yaitu akibat dari laba, kemudian berkurang 1 kali akibat daripada adanya
pengambilan pribadi senilai 2 juta rupiah. Maka apabila kita lihat modal Tuan Wahyudi akan memiliki nilai 200.434.111 rupiah. Ini sama dengan nilai yang ada di Wahyudi Capital dalam laporan perubahan ekuitas dan di neraca juga sama. Inilah yang akan menjadi saldo awal Wahyudi Capital di awal periode Juli 2023. Kemudian Wahyudi Capital. Kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Untuk tanggal 30 kita posting closing jurnal 1. Kemudian 30 kita posting di closing jurnal 1. Senilai 2 juta. Baiklah, jika kita ingat, kita tadi memasukkan satu akun baru yaitu income summary. Income summary ini masuk ke kategori ekuitas dengan nomor kode akun yang diawali dengan angka 3. Kita letakkan langsung. Sebelumnya Freevo ini nilainya kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup nilainya agar tidak mengganggu saldo pada periode berikutnya. Tanggal 30 kita posting closing jurnal 1 senilai 2 juta rupiah. Maka dari itu nilai price tidak akan muncul kembali ke neraca saldo. Dan nilainya dianggap hilang di neraca saldo setelah penutupan karena sudah ditutup. Nah, maka dari itu kita hanya memasukkan nilai kapitalnya senilai 200.434.111 rupiah. Kita masukkan ke bagian neraca di sisi debit. Lalu selanjutnya untuk income summary. Untuk income summary income summary ini memiliki saldo normal di kredit karena sesuai dengan kode akunnya yang berada di sisi kredit yaitu akun ekuitas. Maka kita masukkan referensinya adalah closing jurnal 1 karena income summary itu hanya muncul dan dihapuskan langsung di jurnal penutup atau closing jurnal. Kemudian kita masukkan yang pertama di sisi
Yang pertama itu untuk menutup akun pendapatan, atau yang pertama kita bisa untuk menutup akun beban terlebih dahulu. Kita bisa menutup akun beban terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan mengisi income summary di sisi pendapatan dulu. Maaf sebelumnya. Agar nilainya tidak menjadi negatif akibat nilai yang terlalu besar. Maka dari itu dalam susunannya kita menutup akun pendapatan terlebih dahulu, baru beban, kemudian baru income summary, terus baru menutup price atau dividen. Agar di buku besarnya tidak terjadi kesalahan. Ini di sisi kanan kiri. Lalu kita dapat mengurangkan langsung untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian kita tambahkan langsung. Kemudian kita tutup langsung akunnya. Maka nilainya akan langsung menjadi hilang atau habis karena telah ditutup. Tadi sempat menambah, tetapi sudah ditutup sebanyak 2 kali. Menutup di sini dan menutup di bagian modal. Sehingga daripada itu tidak dimasukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Maksudnya neraca saldo penutupan. Ini kita masukkan untuk yang modal sebelumnya. Kemudian kita akan ke yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan service revenue. Service revenue ini akan kita tutup juga. Nilai service revenue-nya ada Rp7.550.000 akan kita tutup langsung. Karena telah ada income summary-nya tadi, maka dapat kita langsung tutup. Kita lihat akun pendapatan, kita tutup langsung. Tanggal 30 kita posting, kita tulis referensialnya itu C closing journal 1, kemudian di sisi debit. Maka apabila kita lihat saldonya nilainya akan habis. Lalu kemudian kita tidak masukkan ke dalam laporan kita tidak masukkan ke dalam neraca saldo penutupan. Kemudian untuk beban-beban itu sudah langsung terkurang karena ada income summary-nya sebesar Rp4.615.889 karena merupakan akumulasi dari beban-beban yang telah berkurang. Tetapi apabila ini tetap mau dijabarkan,
juga bisa karena kita menggunakan buku besar yang dijabarkan nilai-nilai bebannya, maka kita akan sesuaikan satu persatu untuk kita tutup. Sebelumnya saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita kita posting ke buku besar satu persatu. Apabila di jurnal tadi langsung dijumlahkan untuk akumulasi beban-bebannya. Tapi untuk di buku besarnya dapat kita buat satu persatu. Kita tutup satu persatu. Sehingga kita dapat langsung menutupnya. Kita posting langsung. Closing jurnal 1 kita langsung letak di posisi berkebalikan. Kemudian kita langsung kurangi nilainya. Ini juga sama, 30 kita posting closing jurnal 1 senilai nilai bebannya tapi posisinya berkebalikan, dan otomatis nilai bebannya akan habis semua, akan 0. Kemudian beban utilities atau lain-lainnya kita posting juga, tetapi di jurnal penutup di posisi berkebalikan senilai 3 juta. Ini kita kurang dengan ini, maka nilainya habis. Lalu juga sama untuk advertising yang tadi telah disesuaikan juga akan ditutup. Kita closing di posisi berkebalikan. Lalu otomatis nilainya pasti akan langsung habis. Lalu yang terakhir adalah depreciation expense. Di tanggal 30 kita posting kembali closing jurnal 1 di posisi berkebalikan. Maka nilainya akan habis ataupun 0. Sehingga tidak ada lagi yang akan dimasukkan ke dalam post closing trial balance. Jadi yang dimasukkan hanyalah akun cash, prepaid rent, prepaid advertising, supplies, equipment, accumulates depreciation of equipment, akun payables, and YUD capital. Inilah yang akan digunakan untuk saldo awal periode 1 Juli 2023. Kita hapus terlebih dahulu dan kita jumlahkan. Maka nilai yang ada harus seimbang, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Neraca saldo sebelum disesuaikan, neraca saldo setelah disesuaikan, dan neraca saldo penutupan itu nilainya harus sama di sisi debit dan kredit. Maka untuk nilainya adalah sebesar Rp201.058.833. Oke, setelah kita menyelesaikan siklus akuntansi selama ini, dengan telah selesainya pembuatan neraca saldo setelah penutupan, maka siklus akuntansi perusahaan jasa
dapat dikatakan telah kita selesaikan selama satu siklus. Kita telah melakukan analisis dari transaksi, kemudian kita telah menyusun PDA-nya untuk sebagai dasar pada awal periode, kemudian kita analisis, lalu kita masukkan ke dalam jurnal umum, lalu kita masukkan ke buku besar atau kita posting, lalu kita susun neraca saldo setelah buku besar, kemudian kita buat jurnal penyesuaian, lalu kita posting kembali ke buku besar, lalu kita susun kembali neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian kita menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu, kemudian menyusun laporan perubahan ekuitas, lalu melaporkan laporan posisi keuangan. Setelah itu kita membuat neraca saldo setelah penutupan yang diawali dengan pembuatan jurnal untuk menutup akun-akun nominal, kemudian memostingnya kembali ke buku besar. Jadi kita postingnya itu 3 kali. Pertama kita posting dari jurnal yang pertama, jurnal umum, kita posting, lalu kita posting dari jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan, kemudian kita posting kembali dari jurnal penutup untuk menutup akun-akun yang ditutup. Lalu hasilnya akan dimasukkan ke dalam jurnal, masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan yang menjadi akhir dari siklus akuntansi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Saya akhiri dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.